nastami'u bi khushu'in wa khudu'in ila tilawatil ayati minal Qur'anil Karim tasluha at-talibatani Fatiha al-Mazahra wa qawlan sadida falyatafaddalna mashkuratain. Hadirin yang berbahagia, agar acara ini penuh keberkahan, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan Al-Quran. Marilah kita dengarkan dengan khusyuk dan tenang pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda, Fatihah Al-Mazahra, dan Qaulan Sadida. Kepada Ananda kami persilahkan. Saya akan membacakan Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyambingnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh
أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ya bunayya aqimis shalah Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu mengalihkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunak-lunak suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. ونسأل الله أن يجعلها سببا لنزول الخير والبركة عليهما وعلينا وعلى جميع المستمعين. Semoga Allah menjadikannya sebab datangnya kebaikan dan keberkahan bagi keduanya, bagi kita dan bagi seluruh yang mendengarkannya. Al-Fakratu Tsaniyah, ya Fakratu Kalimat wa Tawjihat. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Al-Kalimatul Ula min jiha Ra'isil Mu'assasah Salafiyatul Ula Bima'hadil Luluti Sunnati Tahfizil Quran As-Sayyidu Supriyadi Hafizahullahu Ta'ala falyatafaddal mashkuran. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Mutiara Sunnah, Bapak Supriyadi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Damri selaku Direktur Operasional Salafiyah Ula, Ustazah Riba selaku Kepala Sekolah beserta jajaran manajerial Salafiyah Ula, Dewan Guru, Ustazah Salafiyah Ula, dan tidak juga kami lupakan yang kami hormati, semoga dirahmati Allah, para wali santri, Bapak Ibu, Ananda Salafiyah Ula. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul atas rahmat, limpahan taufik, hidayahnya lah kita bisa menghadiri acara pelepasan santri didik Salafiyah Ula tahun 2025-2026. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada
para guru, dewan guru, terutama di tingkat Salafiyah Ula, yang mana pada hari ini yang selama ini telah mendidik Ananda dengan kesabaran serta ketekunan, keuletan dan keseriusan memberikan ilmu yang bermanfaat buat Ananda. Dan juga tidak lupa saya ucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih kepada para wali santri, Bapak Ibu yang mana telah memberikan amanah kepercayaan kepada lembaga pendidikan kami yaitu Mutiara Sunnah. Semoga apa yang menjadi jeripayah ya mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Amin. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada jajaran panitia ya yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini berlangsung lancar dan mudah, penuh hikmah dan makna. Pesan kami kepada Ananda, sebentar lagi Ananda akan melepas dari Mutiara Sunnah. Berarti bukan berarti Ananda untuk mengejar ilmu itu batas ini. Pesan kami kepada Ananda, ya amalkan dan kerjakan ilmu yang sudah diberikan oleh para guru dan ustadzanya di tempat yang baru, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ya, semoga Ananda menjadi anak yang solih dan solihah. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ya jika ada perbuatan baik itu perkataan sengaja maupun tidak sengaja atau kebijakan dan ketetapan dari sekolah ini membuat para Bapak, Ibu, wali santri sekalian kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita doakan Ananda menjadi anak yang solih dan solihah ya, agar mereka kelak bisa mengamalkan ya menjadi ladang pahala kita semua baik dunia dan akhirat. Saya tutup ucapan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal kalimatus tsaniya fatulqiha udira bisalafiyatil ula bima'adil ursi sunnati kitafidil Qur'an al-ustazah Arifah Hasanah hal yatafaddal mashkura. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Kepala Salafiyah Ula Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah Ustazah Arifah Hasanah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, sekali lagi yang anak hormati Bapak Supriyadi selaku Ketua Yayasan Mutiara Sunnah, Ustadz Damri selaku operasional, dan Ustadz serta Ustazah Salafiyah Ula Mutiara Sunnah. Dan tidak lupa saya hormati Ummah wa Abah, Bapak dan Ibu santri Salafiyah Ula, serta santriwati dan santriwan Salafiyah Ula. Ana ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk menghadiri haflah perpisahan Salafiyah Ula pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Hari ini adalah hari yang mungkin ditunggu-tunggu, di mana yang kemarin Bapak dan Ibu menggandeng tangan anaknya mengantarkan ke gerbang Salafiyah Mutiara Sunnah
menitipkan anaknya kepada kami untuk menimba ilmu dan mengajarkan tauhid serta akhlak karimah yang baik. Jazakumullahu khairan atas kepercayaannya kepada kami selama kebersamaan ini 6 tahun lamanya. Alhamdulillah. Ana ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz dan Ustazah yang selama ini telah sabar, telah baik kerjasamanya untuk membimbing dan mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada santri-santri kita. Terima kasih ana ucapkan dan ana harap selalu tetap bersemangat untuk memberikan pengajaran yang terbaik kepada santriwati dan santriwan kita. Untuk anak-anakku, santri-santriku, tak terasa perjalanan kita telah sampai satu titik yang penting dalam kehidupan kalian. Rasanya baru kemarin kita bertemu, belajar, bercanda, dan berbagi cerita di dalam kelas. Saatnya kini kalian akan melanjutkan jenjang selanjutnya. Kami selaku Ustadz dan Ustazah kalian beserta staf-staf yang lainnya mengucapkan terima kasih banyak atas kenangan yang telah kalian berikan, semangat kalian, usaha kalian, kebaikan kalian, dan pelajaran berharga yang juga telah kalian ajarkan kepada kami. Karena kami selaku guru tidak hanya mengajar, tapi juga kami belajar dari kalian. Perjalanan di depan mungkin tidak selalu mudah ya nak ya. Akan ada tantangan, kegagalan, dan rintangan yang harus kalian hadapi. Namun percayalah kalian wahai anakku, kalian memiliki kemampuan untuk melewati itu semua. Dan jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah berhenti pula untuk belajar. Jagalah selalu sikap yang baik. Ini pesan yang penting. Jagalah selalu sikap yang baik. Hormatilah orang tua, hormatilah orang yang lebih tua, hormatilah guru-guru kalian, serta tolong jadilah pribadi yang membawa manfaat bagi yang lain. Nilai yang sesungguhnya bukan hanya ada di angka, tapi tentang karakter dan hati kalian yang baik. Jika suatu hari kalian berhasil meraih cita-cita kalian, kami Ustadz dan Ustazah akan ikut bangga. Dan jika suatu hari kalian merasa lelah, ingatlah bahwa kalian pernah merasakan menjadi anak yang kuat dan mampu melewati banyak hal hingga sampai titik sekarang. Anak-anakku, selamat melangkah menuju masa depan yang baru. Setiap langkah kalian semoga selalu dipenuhi keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Teruslah nak bersinar dengan cara kalian masing-masing. Satu lagi, untuk bapak dan ibu atau umma wa aba santri salafiyahullah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai pada penghujung. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Terima kasih banyak atas dukungannya.
Terima kasih atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada kami dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung selama 6 tahun lamanya. Raport yang diterima hari ini bukanlah sekadar kumpulan angka umawaba, melainkan gambaran proses belajar, usaha, dan perkembangan anak-anak ananda kita selama 6 tahun ini. Yakinlah, kita juga sama seperti mereka. Kita dulu tidak mudah meraih semuanya. Dengan mungkin dibilang angka yang kecil atau angka yang besar, semua sama. Karena setiap anak itu memiliki potensi, kelebihan, dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kami berharap hasil yang diperoleh dapat menjadi motivasi untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi anak-anak yang telah mencapai hasil yang baik, semoga semakin semangat untuk mempertahankannya. Bagi yang perlu meningkatkan kemampuannya, mari kita jadikan ini sebagai langkah untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Terima kasih Umma wa Aba atas kebersamaan yang terjalin selama 6 tahun ini. Semoga kerjasama kita antara sekolah dan kedua orang tua terus terjaga demi tumbuh berkembang pendidikan yang optimal. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya Umma wa Aba. Ana akhiri kata sambutan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتقدم بالشكر وتقدير التفضل من كلمات وتوجيهات ونسأل الله أن تكون هذه النصيحة والتوجيهات زادا نافعا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات مستقبلا. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Supriyadi dan Ustazah Aribah atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga pesan dan harapan yang diberikan menjadi bekal berharga bagi para santri dalam melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hudurul kiram, nadkhulul an faqratan mumayyizatan min faqratil hablina falnatabi' ma'an al-quratin lati a'addat tulab wa talibat simus sadis khususan di hadhil munasabah. Para hadirin yang berbahagia, saat ini kita memasuki acara yang ketiga, yaitu penampilan yang akan dibawakan oleh santri kita. Kita memasuki acara yang spesial, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari santri kelas 6 yang telah mereka persiapkan untuk kita semua. Amal faqratul ula fahiya qira'atul hadis syarih min talibat simus sadis falyatafaddalna mashkuratin. Penampilan pertama dari kelas 6A yaitu pembacaan hadis. Kepada ananda sekalian kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 6 Sarjana Ula PPTQ Mutiara Sunnah akan membacakan 5 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu dan semangat dalam meraih hal-hal yang bermanfaat. Hadis pertama, keutamaan menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis kedua, jalan menuju surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga, sebaik-baik manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis keempat, semangat terhadap perkara yang bermanfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Artinya, bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Hadis kelima, amal yang terus mengalir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Demikian 5 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu yang dapat kami bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikunna. Wa amal pemrosesannya Fahiyal ilqa'u syi'ri min tulab sifus sadis falyatafaddalu mashkurina. Penampilan kedua dari kelas 6B, yaitu syair Imam Syafi'i. Kepada ananda sekalian kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6B Santri Salafiyah Ula PPTQ Mutiara Sunnah angkatan ke-8 akan menampilkan bait-bait syair yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, isbir ala murril jafa min muallimin, inna rusubal ilmi fi nafaratihi, wa man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan, tajarra zullal jahli tula hayatihi, wa man fatahu ta'limu waqta shababihi, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, idza lam yakuna la tibara li dhatihi, tagharrab anil awtani fi talabil ula,
Wasafir fil asfari khamsu fawaidi. Tafarruju hammin waktisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Wa in qila fil asfari dhullun wa mihnatun wa qata'ul fayafi waktisabu syadaidi. Famautul fata khairun lahu min hayatihi darin hawanin baina washin wa hasidi. Ma fil muqami lidhi aqlin wa dhi adabi min rahatin fadail awtana waghtaribi. Safir tajid iwadan amman tufarikuhu soffa innal ladhidzal aishi fin nasabi. Qala al-imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, isbir ala murril jafa min muallimin. Isbir ala murril jafa min muallimin. Bersabarlah menghadapi keras dan pahitnya sikap seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena ilmu akan tertanam kuat melalui proses yang tidak selalu menyenangkan. Karena ilmu akan tertanam kuat melalui proses yang tidak selalu menyenangkan. Wa man lam yazuq murrat ta'allumi sa'atan. Man lam yazuq murrat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar walau sesaat. Tajarra'a zullal jahli tula hayatihi. Tajarra'a zullal jahli tula hayatihi. Dia akan menelan kehinaan karena kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi. Siapa yang kehilangan kesempatan belajar di masa mudanya. Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Maka berdasarlah 4 kali atas kematiannya. Wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Wazatul fata wallahi bil ilmi was tuqa. Nilai seorang pemuda demi Allah terletak pada ilmu dan takwanya. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Dalam yakuna la'tibara li dzatihi. Jika keduanya tidak ada, maka tidak ada nilai yang berarti pada dirinya. Tagharrab 'anil awtani fi talabil ula. Tagharrab 'anil awtani fi talabil ula. Merantaulah dari kampung halaman untuk meraih kemuliaan. Wasafir fafil asfari khamsu fawaidi. Wasafir fafil asfari khamsu fawaidi. Karena dalam perjalanan terdapat 5 manfaat. Tafarruju hammin waktisabu ma'isyatin. Tafarruju hammin waktisabu ma'isyatin. Yaitu hilangnya kesedihan, memperoleh penghidupan. Wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Mendapatkan ilmu, mempelajari adab dan bersahabat dengan orang-orang mulia. Wa in qila
fil asfari dhullun wa mihnatun. Jika ada yang mengatakan bahwa dalam perjalanan terdapat kesulitan dan penderitaan, Wa qata'ul fayafi wa iktisabus syada'idi. serta harus menempuh padang pasir dan berbagai kesusahan. Famautul fata khairun lahu min hayatihi. Maka kematian seorang pemuda lebih baik daripada kehidupannya. Bidari hawanin baina washin wa hasidi. Jika ia hidup dalam kehinaan di tengah para pengadu domba dan perselingkuh. Ma fil muqami lidhi aqlin wa dhi adabi min rahatin. Tidak ada kenyamanan bagi orang yang berakal dan beradab hanya dengan menetap. Fada'il awtana waghtaribi. Maka tinggalkanlah kampung halamanmu dan merantaulah. Safir tajid iwadon amman tufarikuhu. Berpergianlah, engkau akan menemukan pengganti bagi apa yang engkau tinggalkan. Wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi. Dan bersungguh-sungguhlah karena kenikmatan hidup ada dalam perjuangan. Demikian penampilan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan ala hadzal ada'i ra'iyyil wa jamil. Wa nas'alullahu an yaj'ala ilman ladzi yata'allamu ilman nafi'an wa nuwallihu hayatakum wa salaman bihajatikum wa falahikum fid dunya wal akhirah. Masya Allah, jazakumullahu khairan atas penampilan yang sangat indah. Semoga ilmu yang telah dipelajari senantiasa bermanfaat, menjadi cahaya dalam kehidupan, serta mengantarkan para santri menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ayuhal hudurul kiram, lal Qur'an waqrati ihlani injazati tulab wa qaliban wa taqrimil mutawaffifina minhu wa ta'ti hadal taqrimu taqdiran bi juhudihim wa ijtihadihim wa intibatihim fi talabil ilmi. Nas'alullahu an takuna hadhihi al-injaz hafizan lahu ala muwasalati tawafiqi wal ijtihadi fil ilmi wal amali shalih. Selanjutnya kita memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian prestasi-prestasi santri. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kesungguhan, kedisiplinan, dan kerja keras para santri dalam menuntut ilmu. Semoga prestasi yang diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan semangat belajar dan beramal soleh. Pada nama-nama ويدعو الأسماء التي ستدعوه إلى التقدم إلى الأمام. prestasi pertama. فالجزائر الأولى في فئة الأكثر حجا
Qur'anil Karim. Belum. Kepada nama-nama yang akan disebutkan, kami persilahkan maju ke depan untuk menerima penghargaan yang telah dipersiapkan. Prestasi pertama, kategori hafalan Al-Quran terbanyak diraih oleh Ananda Zainab, putri dari Bapak Sudarjo dan Ibu Siti Zulaika. Kepada Ananda, persilakan untuk maju ke depan. Dan kami persilahkan pula kepada Ustazah Fauzia Ayuna berkenan maju ke depan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada para santri yang berprestasi. Tengah, ke tengah, Zainab. Pegang hak kadonya, menghadap ustazahnya. Ya, menghadap kamera kepalanya. Ya, senyum. Siapa sukanya? 1, 2, 3. Oke. Belum. Di sini beda sih Bang. Jadi kita tidak pindah-pindah. Ada sana nih. Sebelah sana. Siapa? Kategori hafalan Al-Quran terbanyak yang kedua diraih oleh Ananda Amar. Kategori hafalan Al-Quran terbanyak kedua diraih oleh Ananda Amar, putra dari Bapak Muri Andika dan Ibu Mardian. Kepada Amar kami persilakan. Siapa bukan? Maju. Badannya ke Ustazah Fauzia, mukanya ke depan. Mukanya ke kamera, badannya. Terima kasih Ustazah Fauzia. Prestasi kedua ada usaha. Oh iya nih, prestasi kedua. Al-Jazairul Thaniya, Jaizatul Markazil Awwal. Prestasi kedua, kategori nilai terbaik diraih oleh Ananda Hasan Ashikin Zahwan, putra dari Bapak Hendrikson dan Ibu Elvanda Mayrosa dengan rata-rata nilai 88. Kepada Ananda kami persilakan untuk maju ke depan. Lalu kami persilahkan kepada Ustazah Mirnawati agar berkenan maju ke depan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada santri yang berprestasi. Up, mundur lagi dikit, mundur dikit. Lagi dikit lagi. Up. Hadap ke ustazahnya. Terima, dipegang. Senyum. Good. Ini aku ya? Siapa? Kategori nilai terbaik kedua diraih oleh Ananda Fatia Almazahra, putri dari Bapak Henry Kristiawan dan Ibu Dwi Puspitasari. Kategori nilai terbaik yang kedua diraih Ananda Fatia Almazahra,
Zahra, putri dari Bapak Henry Kristiawan dan Ibu Dwi Puspitasari, dengan rata-rata nilai 89. Kepada Ananda Fatia kami persilakan untuk maju ke depan. Juara kelas ya. Juara kelas. Yang cowok dulu apa yang cewek dulu? Yang cewek. Cewek dulu. Berarti prestasi ketiga juara kelas Santriawati. Juara ketiga diraih oleh Ananda Aulia Izzatun Nisa Solih. Itu dia ya? Baru kepada saudara Aribah Hasana. Pada Ananda kami persilakan. Kalau kepada saudara Aribah Hasana. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara sesi ketiga. Al-Jazairul Tsalitsah, Jaizatul Markazil Awwal Litulab wa Qaliban wa qad faza biha. Prestasi ketiga juara kelas Santriawati. Juara ketiga diraih oleh Ananda Aulia Izzatun Nisa Soliha, putri dari Bapak Zulham Effendi dan Ibu Desi Dahliana. Kepada Ananda kami persilahkan untuk maju ke depan, dan juga kepada Ustazah Aribah Hasana agar maju ke depan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada santri yang berprestasi. Langsung kelas. Oh, langsung. Maju Mbak Aribahnya mana? Juara kedua diraih oleh Ananda Hafsah, putri dari Bapak Muhammad Nasir Hakiki dan Ibu Rifah. Ananda. Kepada Ananda kami persilakan. Pertama, langsung. Agak. Ada kok anaknya? Ini langsung 1, 2, 3. Enggak. Satu-satu dulu. Fotonya satu-satu, baru mereka foto bertiga gitu maksud aku. Ustazahnya udah semelok. Skrek dulu. Sinian lagi dah. Kita. Tidak ini mereka. Kayak kurang tengah gitu. Juara pertama diraih oleh Ananda Fatia Almazahra, putri dari Bapak Henry Kristiawan dan Ibu Dwi Puspitasari. Kepada Ananda kami persilahkan untuk maju ke depan. Oh, mereka tidak mau foto berdua. Geser dikit lagi Mbak. Ini langsung ke sini. Berarti ini juara kelas Santriawan. Berarti ada dari kan. Gak usah lagi besar. Tadi sudah 2 kan langsung. Menyebut ke dari judul sampai yang pertama ya, yang kedua. Terima kasih Ustazah Aribah. Terima kasih kepada Ustazah Aribah. Juara kelas Santriawan, juara ketiga diraih oleh Ananda Amar, putra dari Bapak Muri Andika dan Ibu Mardiana. Kepada Ananda kami persilahkan untuk maju ke depan, dan juga kepada Bapak Damri agar berkenan maju ke depan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada santri yang berprestasi. Tengah ya.
Pintar. Juara kedua. Kayaknya ada yang kurang deh tadi. Juara pertamanya tidak kesebut. Berarti ya? Sudah. Oh, kesebut ya? Sudah. Tiga. Juara kedua. Siapa ini? Juara kedua diraih oleh Zaid Aisar Zahwan, putra dari Bapak Hendrikson dan Ibu Elvanda Mayrosa. Kepadanya kami persilakan Ananda Zaid. Tengah bang, sinian bang, sinian. Oh, ya betul. Senyum. Juara pertama diraih oleh Ananda Hasan Ashikin Zahwan, putra dari Bapak Hendrikson dan Ibu Elvanda Mayrosa. Kepada Ananda kami persilahkan untuk maju ke depan. Tengah ya? Lagi. Op. Siap-siap, selamat kepada para santri. Makasih Pak Damri dulu. Silahkan, terima kasih Bapak Damri. Terima kasih kepada Bapak Damri. Selamat. Langsung. Al-Mubarikin litulab wa qaliban alladhina haqqu hadhihi al-injazati al-musharrifah. Nas'alullaha an yubarika lahum fi ilmihim wa an yaj'alahu ilman nafi'an wa an yuwaffiqihim ila mustaqbalihim musyrikin amalin bil khairi wal barakah. Selamat kepada para santri yang telah meraih prestasi. Semoga Allah Ta'ala memberkahi mereka dalam setiap ilmu yang telah mereka pelajari, menjadikannya ilmu yang bermanfaat, serta mengantarkan mereka menuju masa depan yang cerah, penuh kebaikan dan keberkahan. Ini. Ayuhal hudurul kiram, likulli liqa'in tahdaru biwa'in wa laysatil khutbatu nihayatil masyirah bal hiya bidayatul rihlatin jadidin nantaziru ashabaha wal yawma nashhadu ma'an tahriji al-tulab wa taliban siku sadis alladhi atamu marhalatahu dirosiyah. Nyampe bawah kan? Nyampe bertahun-tahun. Hadirin yang kami hormati, ada kalanya sebuah pertemuan harus sampai pada perpisahan, bukan karena kisahnya berakhir, melainkan karena perjalanan baru sedang menanti untuk dimulai. Hari ini kita akan menyaksikan santri kelas 6 yang telah menyelesaikan masa belajar mereka. Di balik nama-nama yang akan dipanggil nanti tersimpan perjuangan, doa orang tua, kesungguhan para ustadz dan ustadzah, serta berbagai proses yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun. Wa sayakunu bi qira'atil asma'i al-tulab wa taliban al-musyahidina li tafarruqil yawm
Al-Ustaz Farhan Hafizullah Ta'ala wal Ustazah Hena. Falyatafadhal mashkuran. Nama-nama tersebut akan dibacakan oleh Ustadz Farhan dan Ustazah Heni. Kepada beliau kami persilahkan. Nanti kan mereka maju. Kita di sini aja. Sesi ini. Ustazah Heni dulu ya. Sesi ini apa sesi apa? Yuk Ustazah Heni besok. Mana ini? Di sini beda. Iya, dulu di sini. Bener kan tapi itu urutan acara. Mereka nak maju kan? Ini mereka maju foto kan? Mereka maju foto kan? Iya, tolong kasih tahu sama orang tuanya. Jadi pas nama Anda dipanggil, orang tuanya siap untuk maju juga. Orang tuanya cukup ini, Bek, kan? Clip on ini, Bek. Tidak lah. Dengan berdua. Kasih tahu lah, Mbak. Pada awal sini. Untuk bersiap-siap. Kepada nama wali santri yang disebutkan, silakan untuk maju ke depan mewakili dan berdampingan dengan santri dengan ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Segenap Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kami sampaikan profil alumni Santri Ahwat kelas 6A Angkatan ke-8 tahun pelajaran 2025-2026. Nah, ini kayaknya. Kami panggilkan santri yang pertama, Aisyah Azkia Saki, Palembang, 18 September 2014. Putri tercinta Bapak Alex Mushab dan Ibu Mustika Dian Dewi dengan jumlah hafalan 4 juz 6 lembar. Barakallahu fiik. Kepada kedua orang tua, silakan maju untuk mendampingi Ananda Aisyah Azkia Saki. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk mendampingi Ananda di depan. Yang berikutnya. Tidak ini. Selanjutnya kami panggilkan oh, kemampuan mic-nya. dipepetin. Iya, ditempelin ya. Iya. Yang berikutnya kami panggilkan
Almira Shofi Fadilah, Palembang 26 Mei 2014, putri tercinta dari Bapak Kurniawan dan Ibu Mariani dengan jumlah hafalan 4 juz. Kepada Ananda dan wali santri, Bapak Ibu dipersilakan untuk maju ke depan untuk mendampingi. Barakallahu fiik. Santri ahwat yang ketiga kami panggilkan Ara Syifa Al-Maghfirah Kurniawan, Palembang 28 Maret 2014, putri tercinta Bapak Andika Kurniawan dan Ibu Emi Astuti dengan jumlah hafalan 4 juz 2 lembar. Pada Bapak Ibu, kami persilakan untuk mendampingi Ananda. Barakallahu fiik. Yang selanjutnya, Ananda Fatia Al-Mazahra, Palembang 29 Maret 2014, putri tercinta Bapak Henry Kristiawan dan Ibu Dwi Puspitasari dengan jumlah hafalan 10 juz. Kepada Ananda dan kedua orang tua kami persilahkan untuk maju ke depan. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ananda Hafizah Humaira, Palembang 25 September 2014, putri tercinta Bapak Syaiful F. Edi dan Ibu Endang Syafitri dengan jumlah hafalan 4 juz 1 lembar. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami panggil kembali Ananda Hafsah, Palembang 18 Agustus 2013, putri tercinta Bapak Muhammad Natsir Hakiki dan Ibu Rif'ah dengan jumlah hafalan 4 juz 9,5 lembar.
Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ananda Kamizoya Kira Naura Merdiansyah, Palembang 14 Agustus 2013, putri tercinta Bapak Dian Merdiansyah dan Ibu Sri Mariati dengan jumlah hafalan 4 juz 2,5 lembar. Aduh. Kepada wali santri dari Kamizoya, kami panggil untuk ke depan mendampingi Ananda untuk sesi foto. Wali dari wali dari Kamizoya, sekali lagi kami panggil. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami panggil kembali Ananda Naomi Fatia Nashwa, Palembang 25 April 2014, putri tercinta dari Bapak Muhlis Hanif Salam dan Ibu Fatma Sari dengan jumlah hafalan 4 juz. Barakallahu fiik. Bersiap untuk selanjutnya R.A. Ayesha Khairin Azalea, Palembang 20 September 2014, putri tercinta dari Bapak Ede Zabairi dan Ibu Rosniati dengan jumlah hafalan 3 juz 8 lembar. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Ananda Sahlah Yusuf, Banyuasin 1 Agustus 2014, putri tercinta Bapak Yusuf Solihin dan Ibu Sri Mulyasari dengan jumlah hafalan 4 juz 8 lembar. Barakallahu fiik. Kita lanjut
kepada untuk Ananda Sarah Safat Sabita, Palembang 31 Oktober 2013, putri tercinta Bapak Randi Tri Susanto dan Ibu Lucia dengan jumlah hafalan 4 juz 3 lembar. Barakallahu fiik. Kami panggilkan selanjutnya kepada Ananda Siti Hajar Az-Zahra, Ulak Bandung 4 Juli 2014, putri tercinta Bapak Weli Santri dan Ibu Evi Nopitasari dengan jumlah hafalan 4 juz 5 lembar. Barakallahu fiik. Bersiap untuk maju kepada Ananda Syakira Adiba Naznin, Palembang 3 Oktober 2014, putri dari Bapak Pratama Gani Yuliano dan Ibu Friska Maria Sarasvilanti dengan jumlah hafalan 3 juz 8 lembar. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan untuk Ananda Syalia Nashwa Mayesa, Palembang 5 Desember 2013, putri dari Bapak Muhammad Ridwan dan Ibu Sintami Ananda Pramudia dengan jumlah hafalan 3 juz 8 lembar. Barakallahu fiik. Bersiap selanjutnya untuk tampil ke muka Ananda Syifa, Palembang 28 November 2013, putri tercinta Bapak Usman Yasir Arafat dan Ibu Nur Laila dengan jumlah hafalan 4 juz.
Barakallahu fiik. Yang selanjutnya kami panggilkan Zainab, Batam 30 Mei 2013, putri tercinta dari Bapak Sudarjo dan Ibu Siti Zulaika, dengan jumlah hafalan 11 juz 2,5 lembar. Barakallahu fiik. Yang terakhir kepada Ananda Zia Mariam Batrisya, Jakarta 12 Juli 2014, putri tercinta Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Nian Novita, dengan jumlah hafalan 3 juz 7,5 lembar. Kepada Ananda dan kedua orang tua kami persilakan untuk maju. Alhamdulillah, untuk penyebutan profil santri akhwat kelas 6A sudah selesai. Kepada Uma wa Aba, Ana mohon maaf jika dalam pengucapan nama ada yang salah atau kurang berkenan. Kepada Allah Ana mohon ampun. Barakallahu fiik. Mana Farhan? Mana Farhan? Panggilan Untuk santri ikhwan kepada Ustaz Muhammad, kami persilakan untuk membacakan nama-namanya. dan kepada Ustaz Damri. Pada nama-nama berikut harap maju ke depan beserta walinya. Abbas, lahir di Palembang 13 Juni 2013, putra dari Bapak Muhammad Iqbal dan Ibu Leli Rahmawati, dengan total hafalan 3 juz 8 lembar. Berikutnya, Abdul Wahid Al-Basit, lahir di Palembang 13 Juni 2014, putra dari Bapak Ahmad Zainuddin dan Ibu Adelina Damayanti, dengan total hafalan 4 juz 8,5 lembar.
Selanjutnya, Abizar Al-Ghifari, lahir di Palembang 9 Agustus 2015, dengan putra Bapak Amanullah dan Ibu Yani Susanti, dengan total hafalan 3 juz 3,5 lembar. Di tengah. Tengah. Selanjutnya, Ahmad Azam Hernanto, lahir di Palembang 1 Maret 2014, putra dari Bapak Oki Jaya Hernanto dan Ibu Diah Komalasari, dengan total hafalan 4 juz 1 lembar. Selanjutnya, Alsaka Bawana Darlis Gasim, lahir di Palembang 25 April 2014, putra dari Bapak Mei Daris dan Ibu Melati Armila, dengan total hafalan 3 juz 8 lembar. Siapa sekarang? Amar. Amar. Setelah Amar nanti anak keluar, minta tolong Pak Yadi untuk ngasih ini nih. Iya. Sampein aja pada Pak Yadi untuk diminta maju ke depan untuk menyerahkan rapot setelah ini ya, setelah Amar. Amar. Selanjutnya, Amar, lahir di Palembang 19 Januari 2014, putra dari Bapak Muri Andika dan Ibu Mardiana, dengan total hafalan 8 juz. Selanjutnya, Ammar Al-Asari, lahir di Palembang 13 Maret 2014, putra dari Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Berina Jusanti, dengan total hafalan 3 juz 8 lembar. Kepada Bapak Supriyadi dipersilakan untuk memberikan rapot.
Selanjutnya, Fatan Khairi Rahman, lahir di Palembang 21 Agustus 2014, putra dari Bapak Dwi Sutrisno dan Ibu Sri Budiarti, dengan total hafalan 7 juz. Selanjutnya, Hasan Ashikin Zahwan, lahir di Palembang 2 Agustus 2013, putra dari Bapak Hendrikson dan Ibu Elvanda Meirosa, dengan total hafalan 5 juz 6,5 lembar. Selanjutnya, Ibrahim Al-Fatih, lahir di Pangkal Pinang 19 September 2014, putra dari Bapak Jeffrey Agustian dan Ibu Wari Wulandari, dengan total hafalan 3 juz 8 lembar. Selanjutnya, M. Fadil Hiroshi, lahir di Palembang 29 Juli 2015, putra dari Bapak Riono dan Ibu Nur Aini, dengan total hafalan 4 juz 6 lembar. Selanjutnya, M. Sultan Al-Fatih, lahir di Palembang 16 Oktober 2013, putra dari Bapak Bambang Ramadi dan Ibu Nur Hidayati, dengan total hafalan 3 juz 9 lembar. Kita lanjut. MGS M. Al-Fatir, lahir di Palembang 23 Maret 2014, putra dari Bapak MGS Am Majid dan Ibu Neliani, dengan total hafalan 4 juz 7 lembar. Selanjutnya, Muhammad Adli Anaki Sofa, lahir di Palembang 19 Oktober 2013, putra dari Bapak Yulian Sofa dan Ibu Nanda Khairani, dengan total hafalan 3 juz 8 lembar.
Selanjutnya, Muhammad Habibi Arayan Hafiz, lahir di Banyuasin 20 Desember 2013, putra dari Bapak Kuat Winarso dan Ibu Yulia Herlina, dengan total hafalan 3 juz 5,5 lembar. Selanjutnya, Muhammad Hafiz, lahir di Palembang 21 Juni 2014, putra dari Bapak M. Husni Tamrin dan Ibu Redina Maria Artanti, dengan total hafalan 6 juz. Selanjutnya, Muhammad Rangga Stefano, lahir di Bandar Lampung 27 Juni 2014, putra dari Bapak Hasanuri dan Ibu Raud Naumi, dengan total hafalan 3 juz 8 lembar. Selanjutnya, Razi Adlimir Atalah Pasaribu, lahir di Palembang 6 Desember 2013, putra dari Bapak Robi Adlin Pasaribu dan Ibu Mutmainnah Miranti, dengan total hafalan 7 juz. Selanjutnya, Syatir Abdillah, lahir di Palembang 19 Desember 2013, putra dari Bapak Sanjaya dan Ibu Destia Syari, dengan total hafalan 4 juz. Iya. Kamizoya yang cewek. Soalnya Kamizoya belum dipanggil. Yang cewek. Selanjutnya, Zain Aisyar Zahwan, lahir di Palembang 2 Agustus 2013, putra dari Bapak Hendrikson dan Ibu Elvanda Meirosa, dengan total hafalan 5 juz 1,5 lembar.
Kami Zoya. Ada. Belum, sekali lagi. Selanjutnya, Putri kami Zoya Kira Naura Merdiansyah, lahir di Palembang 14 Agustus 2013. Putri dari Bapak Dian Merdiansyah dan Ibu Sri Mariati dengan total hafalan 4 juz 2,5 lembar. Demikianlah nama-nama alumni santri Salafiyah Ula angkatan ke-8. Semoga ilmu yang telah dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi penerang kehidupan dan membawa keberkahan bagi ananda serta keluarga. Allahu yubarik fikum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويبارك لجميع الطلاب والطالبات ونسأل الله تعالى أن يسير لهم خطهم وأن يبارك لهم في المستقبلهم ويوفقهم في جميع مراحلهم القيامة. Jazakumullahu khairan kepada asatid dan asatidzah yang telah berkenan membacakan nama-nama dan memberikan bukti tanda kelulusan kepada santriawan dan santriawati. Semoga senantiasa diberikan dan kami ucapkan selamat kepada seluruh santri. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menapaki jenjang berikutnya. Ayuhal hudurul kiram, kepada al-an ila bakratul kalimah wal intiba'at min walihi umuril ahadith tulab wa min khilali hadihil kursus sanatami'u ila masyairil syukri wal imtinani wal aman wal qura'at wal intiba'at allati asyahat awliya'u al-umuri atata muraqabatil abnatihim wa banatihim fi masiratihim ta'limiyah fi hadhil madrasah. Langsung dah ini. Agak be. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni pesan dan kesan perwakilan wali santri dan juga santri kita. Pertama, kita akan mendengarkan pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh perwakilan wali santri kita. Melalui kesempatan ini, kita akan mendengarkan ungkapan rasa syukur, harapan, serta kesan yang telah dirasakan selama mendampingi putra-putri tercinta selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Ya tafaddali bi'ilqa'i
Sayyidi Alek Mushab kalimat risalah ini wal intiba'at falyatafaddal mashkuran. Kepada Bapak Alek Mushab sebagai perwakilan wali santri, kami persilahkan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Yang mana yang? Sini ya. Di depan, tengah. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Yayasan Mutiara Sunnah, yang kami hormati Ibu Kepala Salafiyaullah Mutiara Sunnah beserta jajaran manajemen, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah serta seluruh Dewan Guru dan staf karyawan, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan seluruh wali kelas 6 yang berbahagia. Anak-anakku tercinta, siswa-siswi kelas 6 yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayat dan nikmat sehatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas 6 Salafiyaullah Mutiara Sunnah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, ana berdiri di sini sebagai perwakilan dari seluruh wali murid kelas 6. Izinkan kami menyampaikan 3 hal penting dari lubuk hati kami yang paling dalam. Yang pertama, rasa terima kasih yang mendalam, syukron kasiron, Ustadz dan Ustazah yang kami muliakan. 6 tahun yang lalu kami datang menitipkan anak-anak kami di sekolah ini dalam keadaan belum bisa membaca Al-Quran dengan fasih, belum paham adab dan masih awam tentang ilmu duniawi. Tetapi hari ini kami melihat mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, hafal juz-juz Al-Quran dan mandiri dalam ibadah. Terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Ustadz dan Ustazah. Kesabaran, keikhlasan, dan tetesan keringat mendidik anak-anak kami adalah ladang pahala jariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Ustadz dan Ustazah dengan keberkahan yang melimpah. Yang kedua, permohonan maaf Afwan, selama 6 tahun berinteraksi, tentu anak-anak kami pernah berbuat salah, ada kenakalan, atau bersikap kurang sopan yang menguji kesabaran Ustadz dan Ustazah. Kami selaku orang tua juga memohon maaf yang sebesar-besarnya yang kurang berkenan selama mendampingi proses belajar mengajar di sekolah ini. Yang ketiga, doa dan harapan untuk anak-anakku yang tercinta. Selamat atas kelulusan kalian anak-anakku. Ini bukanlah akhir, melainkan gerbang awal
menuju perjuangan yang lebih besar. Jagalah selalu sholat 5 waktu. Pegang teguh Al-Quran yang telah dilafalkan di madrasah ini. Jadilah generasi Rabbani yang tangguh, jujur, dan berbakti kepada orang tua serta agama. Hadirin yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menerima kembali putra-putri kami dari pihak sekolah. Kami akan terus melanjutkan estafet perjuangan Ustadz dan Ustazah untuk mendidik mereka di rumah. Kami juga mendoakan agar Salafiyah Mutiara Sunnah terus maju, jaya, dan melahirkan generasi Islami yang unggul. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam anak-anak kami. Menanam padi di awal pagi, tumbuh subur membawa berkah. 6 tahun bimbingan yang anak kami dapati, semoga mengalir jadi pahala jariah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتقدم في جزيل الشكر على سيدي أليكس مسهب على ما تفضل به من كلمة واتباع طيبة. ونسأل الله تعالى أن تكون الأمان والدعاء التي ذكرت دافعة لنا جميعا لارتقاء بمستوى التعليم والتربية ومواصلة العناية بالأبناء الطلب والطالبة في المستقبل. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alex Mushab atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Semoga segala harapan dan doa yang dipanjatkan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan para santri di masa yang akan datang. Ayuhal hudurul kiram, ma'asara amalul ayyam, farihati bada'at mundu iddati sinina, fattalabatil yawma inda ahadi ahadkuhina. Wala'alla hadal yawm huwa al-yawm alladhi tazarhu al-talabul tawilan wa fi waqti nafsihi qad yakunu yawman tahtaribu fi masyaa'ir maruhi wal hini. Wa fi hadal makan ta'alamu wa tarku wa qawat as-salafat wa talaqahu nasaiha wa tawjihat wa jama'u dhikroya jamilatan satabaqahu fi qulubihim ma'ahu. Sudah? Nyampe bawah, nyampe Fatir ya? Wa ta'dili an hadhihi al-masyaa'ir tajarrub wa tastami'an ila kalimatil risalah wal intiba'an min mathali taliban sibusari wa yulqiha al-tulab Mas Agus Muhammad Al-Fatih falilfadl mashkurun. Selanjutnya, pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh perwakilan santri kita. Tak terasa, perjalanan yang dimulai beberapa tahun lalu kini telah sampai pada salah satu titik pentingnya. Hari ini mungkin menjadi hari yang telah lama dinanti oleh para santri. Namun, di saat yang sama, barangkali juga menjadi hari yang sedikit berat untuk dilewati. Karena di tempat inilah mereka belajar, bertumbuh, menemukan sahabat, menerima nasihat, dan menyimpan begitu banyak cerita yang kelak akan menjadi kenangan. Untuk mewakili berbagai perasaan dan pengalaman tersebut, marilah kita simak bersama penyampaian kesan dan pesan dari perwakilan santri kelas 6 yang akan disampaikan oleh Ananda Mas Agus Muhammad Al-Fatir. Kepada Ananda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak terasa sudah selama 6 tahun kami menimba ilmu di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Mutiara Sunnah Palembang. Dari yang dulu belum bisa membaca Al-Quran, sekarang alhamdulillah kami sudah bisa dan lancar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dari yang belum hafal Al-Quran sama sekali, sekarang ada beberapa juz yang bisa kami hafalkan dan kami setorkan. Dari yang belum tahu tata cara berwudu yang benar, sekarang sudah bisa mengajarkan cara berwudu ke saudara-saudara di rumah. Ana dan teman-teman mengucapkan jazakumullahu khairan kepada ustadz dan ustazah yang sudah sabar mengajari kami. Bukan cuma pelajaran umum dan diniyah, tapi juga adab, akhlak, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Afwan dan maafkan kami kalau selama ini kami banyak nakalnya, ributnya, dan sering membuat ustadz dan ustazah pusing. PPTQ Mutiara Sunnah bukan hanya sekedar sekolah bagi ana dan teman-teman, melainkan rumah kedua yang penuh berkah. Insya Allah, ilmu dan pelajaran yang kami dapat akan kami bawa dan menjadi bekal untuk kami menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijadilah seperti Rasulullah Mas Agus Muhammad Al-Fatih. Wanas'alullah an taqwa hadihi sunnati wa dzikra al-jamil ra'isatan itu wa an yahtahu al-qaid wa yassiru lahu tariqan ila kulli khairin. Terima kasih kepada Ananda Mas Agus Muhammad Al-Fatir atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Semoga kebersamaan yang telah terjalin selama ini menjadi kenangan yang indah, dan semoga langkah yang akan ditempuh ke depan senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayuhal hudurul kiram, ma'asal al-umur waqti, waqad asalna ila kitab jami'i, baqrati hadal syahri mubarak. Ini langsung ini. Nas'alullah an yaqifa atharul ilmi wal ilhami wa qawasidil muhawwati lati ta'addadat al-yawma indahu kulli hadal kitab al-takuna dahiran ila a'malin nafi'atin wa khutuwatin mubarakatin fil mustaqbal. Yang ini. Memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga ilmu, inspirasi, dan silaturahmi yang terbangun hari ini tidak berhenti di ruangan ini saja, tetapi dapat menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat di masa mendatang. Bareng atau si dewe-dewe? Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saya wa nahnu bi sifatina muqaddimin hamdi nataqaddamu bi khalisi syukri wa taqdiri bi husni ikhwani wa musyabbatikum al-karim. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.